Untuk program kerjanya, yang pertama ada pelatihan pembuatan starter nata de coco atau Starnako nih. Oke, Nah, oke. itu kita kemarin baru buat nih. Jadi pelatihannya itu ada dari F0 sampai F4. Kalau di sini tuh kita bisa meneliti, kita bisa paham nih apa arti mikrobiologi sesungguhnya secara langsung. Jadi kita bisa praktik dan tentunya kalau teman-teman biologi di sini nggak asing nih dengan laboratorium. Tapi apapun yang kita dapat, gimana pun hasilnya, skill itu bisa terlatih ketika ada jam terbang yang tinggi seperti itu. Jadi ketika kita lebih sering ke lab untuk penelitian mikrobiologi dan itu secara nggak langsung akan berdampak gitu ke mata kuliah kita. Halo sobat semua, kembali lagi di acara Bitalk Biologi Talk. Pada kali ini kita kembali dengan episode baru di mana sebelumnya kita telah membahas mengenai departemen apa aja yang ada di Hima Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA. Nah, pada episode yang kali ini kita akan membahas mengenai apa aja KSKM yang ada di Biologi FMIPA UNESA. Di episode departemen sebelumnya telah disinggung sedikit nih mengenai kelompok studi dan juga kelompok minat yang telah disampaikan waktu itu oleh Departemen Penalaran dan Keilmuan dan juga oleh Departemen Bakat dan Minat. Oke, buat sobat-sobat Bitalk yang sebelumnya sudah tamat streaming episode departemen, pastinya sudah tahu. Nah, buat teman-teman sobat Bitalk yang masih belum tahu nih, aku jelaskan dikit mengenai KSKM. Jadi KSKM itu merupakan kelompok studi dan juga kelompok minat yang dibentuk untuk menaungi bakat dan minat dari mahasiswa biologi dalam bidang akademis maupun yang non-akademis. Oke, dalam part kali ini di episode KSKM ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni dari kelompok studi kosmik. Beri tepuk tangan untuk kelompok studi kosmik. Oke, dalam beberapa waktu ke depan, saya Indan Relasari akan menemani Sobat Bitalk semuanya untuk berbincang-bincang mencari informasi yang lebih dalam lagi mengenai kelompok studi kosmik. Oke, dan pastinya nih, saya nggak sendiri, saya sudah ditemani dua kakak-kakak cantik nih dari Kak Aura dan juga Kak Farah. Oke, kita sapa dulu ya tamu kita yang cantik ini. Halo Kak Farah, Kak Aura. Halo. Oke, lihat makin jeling nih ini. Mungkin dari Kak Aura dan juga Kak Farah bisa disampaikan perkenalan dulu dan juga jabatannya di KS Kosmik itu apa? Oke, halo Sobat Bitalk, kenalin aku Putri Aura, biasa dipanggil Aura. Kalau aku dari divisi penelitian. Oke, halo Sobat Bitalk, perkenalkan aku Kansa Faradila, bisa dipanggil Farah. Aku dari staf divisi Humas. Oke, ada Kak Aura dan juga ada Kak Farah dan juga mereka dari divisi Humas dan juga dari divisi penelitian. Oke, jika dilihat-lihat nih sepertinya masih jeling ya. Ini dari kakak-kakak ini angkatan berapa ya? Kebetulan kita berdua dari angkatan 2022. Oke, dari kakak-kakak angkatan 2022. Oke Kak, untuk mengawali perbincangan kita nih pada KS Kosmik ini, mungkin bisa dijelaskan ke sobat-sobat Bitalk semuanya apa pengertian dari kosmik dan juga latar belakang dibentuknya kosmik itu seperti apa. Oke, silahkan. Oke, teman-teman Bitalk, jadi kosmik ini bukan cuma kosmik gitu sih, sebenarnya ini ada kepanjangannya gitu. Oh, ada kepanjangannya. Jadi kelompok studi mikrobiologi. Jadi buat teman-teman biologi nih yang emang punya minat di bidang mikrobiologi dan pengen tahu tentang penelitian, pengen tahu tentang apa aja yang ada di mikrobiologi, ini tentunya pas banget. Jadi kosmik ini adalah wadah buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam apa sih mikrobiologi, gimana sih cara meneliti yang baik dan benar, lalu gimana sih kita bisa menghasilkan produk-produk baru, dan wadah yang pas tuh cuma di kosmik ini gitu. Oke, keren banget kosmik ini. Jadi bernaungnya di dalam bidang mikrobiologi ya Kak. Keren sekali. Oke, penjelasan yang sangat mudah dipahami dari Kak Aura ini, pastinya ya Kak, ini di setiap
KS Kosmik ini ada program kerja ataupun ada agenda yang dilaksanakan. Mungkin dari KS Kosmik ini nih ada program kerja yang menarik atau spektakuler apa yang mau dijelaskan kepada Sobat Bitalk semuanya. Silahkan. Oke, jadi dalam kelompok studi mikrobiologi atau kosmik ini kita ada 4 divisi dan masing-masing divisi ini kita ada program kerjanya masing-masing. Nah, yang pertama ada BPH atau Badan Pengurus Harian. Itu tugasnya untuk mengontrol setiap program kerja yang berjalan di kosmik, kemudian untuk mengontrol juga kegiatan internal dan eksternal kita. Lalu program kerjanya yang pertama ada upgrading session ya. Oh iya. Di situ kita kegiatannya itu sharing bersama alumni untuk mempererat tali silaturahmi juga bersama alumni kita. Nah, untuk sasaran dan tujuannya itu bagi anggota internal kosmik sendiri. Oke, yang kedua itu ada divisi penelitian. Jadi divisi ini itu bertugas untuk menaungi kegiatan penelitian yang ada di kosmik. Untuk program kerjanya yang pertama ada pelatihan pembuatan starter nata de coco atau Starnako nih. Nah, itu kita kemarin baru buat nih. Jadi pelatihannya itu ada dari F0 sampai F4. Nah, di situ kita juga berhubungan sama kewirausahaan juga. Oh, ada kewirausahaan Iya, juga. benar. Lalu yang kedua itu ada program kerja LPPM dan PKM ya. Jadi ini program kerja yang menaungi kegiatan kepenulisan. Jadi nanti outputnya di sini kita adalah tim dan proposal yang nanti disubmit ke jurnal gitu ya, benar. Keren. Terus. Oke, yang selanjutnya ada divisi Humas atau hubungan masyarakat ya. Nah, kebetulan aku sendiri dari divisi Humas. Di sini program kerja di Humas ini ada 2. Yang pertama ada aktif feed Instagram. Nah, di feed Instagram ini kita ada beberapa post yang di Instagram di-upload ya. Itu yang pertama ada launching pengurus internal baru dari Kosmik. Oke, yang kedua itu ada sekilas info. Jadi di situ kita membahas tentang update pengetahuan ya gitu. tentang mikrobiologi, bisa produk-produk dari mikrobiologi atau yang lainnya. Pokoknya info semua terbaru gitu tentang biasa mikrobiologi. Oke, keren. Ngasih informasi juga di Instagramnya. Kalau tahu Instagramnya apa ya, Kak? Oke, bisa follow juga di cosmic_unesa. Terus kita juga ada post hari besar ya. Setiap hari besar kita aktif di feed Instagram itu. Yang selanjutnya ada divisi kewirausahaan. Mungkin Aura bisa jelasin. Benar. Jadi teman-teman Bitalk, kalau di kewirausahaan ini kita semua kan setelah melakukan penelitian, kita akan menghasilkan produk-produk baru ya. Iya, benar. Jadi ketika ada produk baru yang kita hasilkan, nantinya tentu ada tim pemasaran, gimana cara kita nge-branding nih, kita punya produk A, B, C. Dan ya, kewirausahaan itulah yang mengatur sirkulasinya, gimana keuangannya, gimana juga kita menerima perolehan dari produk-produk yang kita hasilkan. Jadi emang kewirausahaan ini sebenarnya juga memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Jadi selain ada tadi BPH, kita juga ada divisi penelitian, kita ada divisi humas, dan ini juga kewirausahaan yang paling penting sih, rasanya semuanya penting. Cuman yang kewirausahaan ini memiliki peran yang cukup krusial di Kosmik ini gitu ini. Oke, berarti sangat lengkap sekali divisi yang ada di dalam Kosmik ini karena kan semuanya itu saling bersinergi ya. Oke, jadi buat teman-teman yang punya ketertarikan nih ke wirausahaan bisa join ke KS Kosmik ini. Oke. Mau nyampein sedikit bentar untuk nambahin Aura. Oke, silahkan. Jadi di divisi kewirausahaan ini kita ada 2 program kerja. Yang pertama ada pelatihan pembuatan yogurt atau kita disebutnya plasmid. Iya, plasmid. Jadi itu yang menghasilkan, itu kita menghasilkan produk yang untuk kita pasarkan gitu. Jadi semua dana dari Kosmik itu kita hasilkan dari penjualan produk-produk kita seperti starter nata de coco dan juga yogurt ini. Lalu yang kedua ada webinar kewirausahaan. Nah, kemarin itu baru dilaksanakan kebetulan. Ya, jadi itu kita temanya itu tentang mikrobiologi pangan gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, tadi pemasaran untuk nata de coco sama yogurt kan ya, itu kemana aja ya Kak? Bisa dijelaskan? Oke, jadi untuk pemasaran yogurt dan starter nata de coco kita masih di lingkup
mahasiswa aja, cuman dari mahasiswa itu kita bisa jadi dari mulut ke mulut. Nanti misalnya mahasiswa satu ini nih punya tetangga, terus kita ada yang minat, itu boleh banget buat beli produk kita. Terus kita juga memasarkannya ke Instagram @cosmic_unesa, bisa di follow. Oke, jadi sangat lengkap sekali ya dari Kak Farah ini dan juga Kak Aura. Selain kita untuk meneliti dari Cosmic ini kan mikrobiologi, selain meneliti kita juga ada aktivitas di Instagram dan juga pastinya ini ada yang tadi disebutkan barusan, yakni berwirausaha yang juga mendatangkan input berupa keuangan kepada kelompok studinya. Oke, keren sekali, keren. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan yang terakhir dari kedua kakak-kakak cantik ini. Apa sih keuntungan kalau misal kami join di Cosmic ini? Oke, silakan. Kalau kita bahas soal keuntungan nih teman-teman, jadi keuntungan apa aja sih yang kita dapat di Cosmic ini? Tentunya sangat banyak pakai banget ya. Banyak banget, karena emang di Cosmic ini seperti yang udah kita ceritain ya, kalau di sini tuh kita bisa meneliti, kita bisa paham nih apa arti mikrobiologi sesungguhnya secara langsung. Jadi kita bisa praktik, dan tentunya kalau teman-teman biologi di sini nggak asing nih dengan laboratorium. Tapi apapun yang kita dapat, gimana pun hasilnya, skill itu bisa terlatih ketika ada jam terbang yang tinggi seperti itu. Jadi ketika kita lebih sering ke lab untuk penelitian mikrobiologi, dan itu secara nggak langsung akan berdampak gitu ke mata kuliah kita. Jadi ketika dosen A meminta kita untuk praktikum A, B, C, D, tapi sebelumnya kita udah pernah melakukan praktikum itu. Jadi emang jam terbang di sini sangat dibantu banget oleh kelompok studi mikrobiologi. Bisa gitu. buat latihan juga gitu. Benar, bisa buat latihan. Dan juga yang selanjutnya nih, yang nggak kalah penting ya Farah, relasi. Iya benar. Jadi emang ada beberapa kali kita melakukan kegiatan teman-teman yang itu koneksinya langsung oleh teman-teman universitas lain gitu. Ya, sampai keluar universitas. Benar. Izin menambahkan, jadi tadi agak sedikit lupa, ini adalah salah satu program kerja dari divisi Humas, yaitu Anjang Sana. Ini salah satu kegiatan studi banding dengan universitas lain. Sudah ada studi banding? Iya benar. Sudah. Kebetulan kemarin kita barusan melaksanakan studi banding dengan Universitas Airlangga. Wah, keren. Mikrobiologi Studi Club gitu. Jadi emang selain kita dapat jam terbang yang tinggi soal penelitian, kita juga bisa nambah teman banyak banget. Karena memang program di tiap kampus ini kan beda ya teman-teman. Jadi kita bisa sharing ke teman-teman di kampus lain gimana sih mikrobiologi di sana, gimana sih perkembangan PKM di sana. Jadi kita sudah bisa dapat benar ilmu-ilmunya ini nggak melulu soal apa yang ada di kampus kita, tapi ilmu-ilmu dari lain kita udah open banget nih karena teman-teman punya lingkungan yang benar-benar luas banget gitu. Oke, bisa dibuat apa ya, sebagai ketertarikan kita sendiri nih, karena dari Cosmic ini sudah ada studi banding sampai keluar universitas. Oke, jadi walaupun dari Cosmic ini kan mempelajari mengenai biologi, tapi keuntungannya nanti kita setelah melatih diri di dalam Cosmic ini, di praktik lapangan kerja lapangan nanti juga pasti akan terpakai juga ya ilmunya. Oke. Oh, tanya itu juga, dalam mata kuliahnya ini juga ada mikrobiologi, dan pastinya nanti akan sangat membantu teman-teman sahabat mahasiswa BITOK ini untuk lebih membuat diri kita menjadi siap ketika mau menempuh mata kuliah tersebut. Menjadi bekal ya. Oke, jadi bekal juga. Nih, sebelum mengakhiri podcast kita kali ini dengan kelompok studi Cosmic, dari kakak-kakak ini apakah ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Sobat BITOK ini? Barangkali bisa semakin membuat teman-teman untuk yakin join ke KF Cosmic. Benar, tentunya ada ya Farah ya. Ada banget nih. Oke. Halo Sobat BITOK, jangan lupa join ke Cosmic, kelompok studi mikrobiologi, learning, researching, and sharing. Oke, keren sekali untuk dua kakak-kakak ini yang telah menyampaikan informasi yang sangat informatif, menarik, terus juga mudah dipahami untuk Sobat BITOK semuanya. Oke, tentunya dari Sobat BITOK ini sudah paham mengenai seluk-beluk dari kelompok studi Cosmic ini. Buat kakak-kakak yang ada di depan, kami ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya dan memberikan informasi mengenai kelompok studi yang ada di Biologi MIPA UNESA. Dan juga buat teman-teman BITOK, terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menyempatkan waktu lah kakak balen ya. Oke.
Baik, penyampaian topik yang sangat menarik, lengkap dan juga mudah dipahami dari Kak Aura dan juga Kak Farah mengenai kelompok studi kosmik. Tentunya Sobat Bitok semuanya sudah paham mengenai seluk-beluk dari kelompok studi kosmik ini. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan informasi mengenai kelompok studi kosmik yang merupakan salah satu kelompok studi atau kelompok minat yang ada di Biologi MIPA UNESA. Kepada Sobat Bitok semuanya, terima kasih karena telah menyaksikan perbincangan kita dalam kelompok studi kosmik kali ini. Oke, tidak sabar lagi kan teman-teman semuanya dengan KSKM apa nih selanjutnya yang mau kita bahas di podcast berikutnya. Oke, kalau begitu jangan lupa untuk stay tune di Instagram kami @himabiologi_nanasmerah dan juga jangan lupa untuk follow, subscribe akun kami di bawah ini dan juga klik loncengnya. Oke, nantikan pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye. Untuk Prokja yang bagi kita spektakuler itu ada webinar nasional tadi, karena di webinar nasional tadi itu kan sudah tak jelaskan dari tadi bahwa dari webinar nasional itu kolaborasi antara pertanian dan perikanan. Lah untuk webinar nasional tersebut itu sasarannya untuk umum. Dan yang pertama itu kita bisa memperluas networking ya. Di Bivalvia ini aku bisa menambah relasi dengan sesama anggota, dosen dan juga pemateri yang ahli di bidang pertanian dan juga perikanan. Kemudian yang kedua, kita bisa punya kesempatan untuk berkontribusi positif